Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya di seluruh Nusantara? Jumpa lagi dengan saya, Wong Pinggiran. Jangan lupa berkarya. Dalam kesempatan kali ini saya berada di rumah teman saya, yang kebetulan beliau, teman saya ini bekerja sebagai pramugara di maskapai penerbangan AirAsia. Untuk saat ini teman saya karena saat ini kondisi COVID sangat marak dan sangat berbahaya, sehingga teman saya saat ini untuk kegiatan penerbangannya sangat dibatasi, bahkan tidak terbang sama sekali. Saya perkenalkan langsung saja, teman saya namanya adalah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edis, biasanya dipanggil Edis Ahas. Dan kali ini mumpung saya banyak free dan mumpung banyak liburan karena COVID, karena pandemik. Dan alhamdulillah saya banyak mengambil hikmahnya dan saya bisa pulang ke rumah dengan waktu yang lama. Karena itu alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman saya, yaitu Wong Pinggiran. Oke, itu aja mungkin perkenalan saya. Dan saya juga bekerja di salah satu maskapai internasional AirAsia yang ada di Jakarta. Tentunya home base-nya dia ada di Kuala Lumpur. Terima kasih. Oke, sahabat, jadi kita sudah perkenalan. Ini ada teman saya namanya Edis Ahas yang bekerja di maskapai penerbangan AirAsia, yang maskapainya miliknya Malaysia, sahabat ya. Untuk kali ini karena kondisi COVID, sehingga kegiatan yang biasanya 90% terbang di udara, hari ini banyak stay-nya di rumah, sehingga beliaunya tidak bisa terbang seperti biasanya. Sehingga saya di sini mau menanyakan atau menginterview teman saya kegiatan yang dilakukan saat ini ketika posisi atau saat pandemi saat ini apa saja sih, karena kan pandemi saat ini kan benar-benar tidak bisa melakukan kegiatan penerbangan, sehingga kegiatan yang mesti dilakukan atau setiap hari dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kejenuhan, karena setiap hari biasanya kan bekerja, flight, terbang kemana-mana, sehingga banyak bertemu dengan orang ataupun sahabat-sahabatnya. Akan tetapi kali ini kan kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk kegiatan tersebut, sehingga harus benar-benar stay at home dan menerapkan PPKM yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Langsung saja sahabat, mari kita tanyakan kepada Mas Edisnya sebagai pramugara AirAsia, kegiatan yang dilakukan saat ini seperti apa, Mas Edis? Oke, mungkin banyak banget yang bertanya, Kak, Mas, gimana sih, apa aja sih kegiatannya pada saat pandemik seperti ini? Apalagi sekarang ada pemberitahuan atau notice dari pemerintah yang terbaru, yaitu PPKM, yang dimana PPKM itu sangat kita sebagai seorang kru yang bekerja di dunia penerbangan kayak merasa kayak agak sedikit dibilang sedih ya, sedih pasti ya. Soalnya apa? Soalnya itu mungkin kebanyakan orang yang akan bepergian itu yang ingin, apalagi di Pulau Jawa sama Pulau Bali ya, banyak persyaratan yang dimana harus dicantumkan atau harus dikasih tahu oleh pihak penerbangan atau pihak maskapainya. Yang pertama tentunya dia harus sudah melakukan vaksin pertama minimal. Terus kedua, dia harus melakukan PCR, yaitu 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. Maka dari itu kita sebagai yang bekerja di dunia penerbangan itu kan banyak pesawat yang mungkin bisa dibilang yang biasanya penumpangnya bisa full atau bisa 90%, sekarang hanya 70%. Karena apa? Karena faktor pertama, orang kan melakukan PCR test itu harus melakukan nggak cuma mengeluarkan uang yang sedikit. Banyak banget yang mungkin yang agak keberatan dengan adanya tes PCR, yang dimana mungkin mereka harus mengeluarkan biaya tes PCR-nya lebih mahal daripada biaya tiketnya. Maka dari itu yang biasanya penumpangnya bisa dibilang 100%, sekarang mungkin bisa 50%, 30%, sehingga banyak rute-rute yang tertentu itu cancel, tidak ada penerbangan. Maka dari itu banyak banget yang dirumahkan, yang mungkin kita nggak bisa terbang, yang biasanya dapat rute seminggu sekali atau 4 kali jadi tidak ada rute sama sekali. Maka dari itu sebagai seorang yang bekerja di dalam dunia penerbangan, saya juga merasa prihatin. Tapi bagaimanapun ini kan kebaikan kita bersama untuk membantu pemerintah
untuk melawan COVID. Karena itu gimana pun kita harus tetap bisa terima dan harus lebih bisa sabar begitu. Oke sahabat, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari teman saya mengenai kegiatan saat ini penerbangan ya, untuk khususnya dalam dunia penerbangan akibat dampak pandemi COVID-19. Terus yang saya mau tanyakan kali ini kepada sahabat saya adalah kegiatannya untuk mengisi sehari-hari, aktivitas sehari-hari, kondisi yang biasanya dilakukan teman saya itu terbang kemana-mana ya, istilahnya kan, karena sudah malang melintang di dunia penerbangan sudah berapa tahun sahabat? Saya mulai dari tahun 2013 akhir, 2014 itu baru mulai aktif-aktifnya. Ya dari 2013 atau 2014 awal lah mulai aktif-aktifnya terbang, akan tetapi saat ini di sejak tahun 2020 awal tahun ya, otomatis muncul yang namanya COVID-19 yang muncul di Desember waktu itu di tahun 2019, sehingga namanya dinamakan virus COVID-19 yang otomatis sangat menguras kegiatan teman saya di dunia penerbangan. Nah, untuk saat ini kegiatan yang dilakukan untuk mengisi kegiatan sehari-hari biar tidak jenuh atau tidak boring di rumah, itu apa yang dilakukan sahabat saya? Oke, itulah kadang banyak banget orang bertanya itu, kayak Dis ngapain aja sih selama pandemi gitu. Saya biasanya cukup menjawab, ya sebagai orang yang biasanya terbang, yang hampir tiap hari terbang ke sana ke sini ya, terus tiba-tiba tidak ada penerbangan, itu mungkin merasa kaget, tapi atau mungkin kayak ngerasa belum terbiasa. Tapi lama-lama saya mulai terbiasa dengan kegiatan aku. Mungkin biasanya sih gini, saya dari perusahaan, namanya seorang pegawai yang masih dalam ikatan kontrak, tetap kita harus di bawah naungan perusahaan, yang dimana biasanya kita tuh dikasih kayak tugas atau pelajaran atau learning, yang dimana kita tuh harus tetap belajar tentang safety, tentang peraturan ya, biar kita tuh tetap, kalau kita sudah terbang lagi, kita masih ingat bagaimana cara safety atau bagaimana cara keamanan yang ada di dalam pesawat. Kita harus tetap belajar gitu. Dan biasanya juga saya juga meluangkan waktu saya, selain selain belajar, saya juga bikin YouTube juga. Saya juga punya channel YouTube juga, yaitu channel YouTube-nya Edis Ahas. Jangan lupa juga subscribe juga ya. Di situ juga banyak banget tentang saya membuat channel konten yang dimana isinya tentang bagaimana cara jadi pramugara, bagaimana tahap-tahap untuk tes pramugara itu seperti apa. Di situ ada semuanya. Jadi buat kalian juga yang pengen, atau ada dari keluarga kalian atau saudara-saudara atau kerabat yang pengen jadi seorang pramugara atau pramugari, di situ saya banyak banget channel saya yang isinya tentang bagaimana dan tips-tipsnya menjadi seorang pramugari atau pramugara. Jadi jangan lupa subscribe ya. Dan selain saya mengisi waktu luang saya menjadi seorang YouTuber, saya juga mungkin alhamdulillah saya masih ini banyak hikmahnya ya. Saat pandemik ini saya bisa agak banyak waktu untuk di rumah, yang dimana saya bisa bertemu sama keluarga saya, berkumpul sama family, dan itu menurut saya sangat luar biasa ya. Ini semoga saya bisa ambil hikmah positifnya dari pandemik ini, begitu. Oke, jadi ya itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan sahabat saya di rumah ya. Intinya perusahaan tetap memberikan sebuah tugas ya untuk tetap belajar agar tidak lupa dengan pelajaran yang ada ketika waktu flight ya, waktu terbang ya di situ. Jadi perusahaan tetap mengedepankan edukasi ya, edukasinya sehingga tetap refresh otak kita, sehingga tidak lupa dengan apa yang kegiatan yang selama ini dikerjakan di dalam maskapai penerbangan. Kemudian selain itu, kalau dari teman saya sangat bersyukur banget, meskipun toh sebenarnya secara material ini sangat terdampak banget, down banget, akan tetapi hal yang sangat disyukuri atau hikmah yang bisa diambil dengan adanya pandemi saat ini, beliaunya bisa berkumpul dengan keluarga sehingga bisa tetap stay di rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak kemana-mana, ataupun kalau ketika keluar harus menggunakan masker dan lain sebagainya, sehingga
itu harus tetap diterapkan. Dan satu lagi, saya punya sedikit cerita. Banyak banget orang yang menyepelekan tentang COVID atau tentang corona, yang nggak percaya. Corona nggak ada, corona itu cuma bohongan gitu. Tapi percayalah, sebenarnya corona itu ada, dan itu jelas-jelas bisa menjangkit ke semuanya, semua orang. Asalkan kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga kesehatan kita, dan insya Allah bismillah kita akan tetap sehat. Jadi pokoknya selalu stay safe, dan jangan lupa tetap stay di rumah juga. Kalau bisa jangan keluar dulu kemana-mana sampai pemberitahuan atau waktu dari pemerintah sudah diinfokan kembali. Intinya sampai benar-benar kondisi pandemi saat ini benar-benar sangat memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang aktivitas yang tidak membahayakan, ya, seperti dahulu kala. Oke sahabat, setelah tadi teman saya memaparkan tentang kegiatannya saat ini, mungkin saya tanyakan kali ini mengenai planning atau apa yang mau dilakukan teman saya untuk kedepannya kalau kondisi pandemi masih belum stabil ataupun belum reda, sehingga tetap bisa beraktivitas yang produktif sehingga tidak jenuh ataupun tidak boring, kemudian tetap bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa gitu, apalagi khususnya di dunia penerbangan yang tetap berkontribusi ya sahabatnya. Yes. Apa sih ya planning yang mau sahabat lakukan untuk kedepannya kalau kondisi pandemi ini belum benar-benar pulih, sahabat? Oke, aku mungkin semestinya agak susah ya, agak sulit ya, itu keadaan yang dimana tuh kayak sedikit membuat guncangan ekonomi sangat turun gitu. Cuma mau nggak mau namanya juga sudah jalan hidup, mau nggak mau tetap kita jalanin. Mungkin di sini saya yang bisa saya lakuin yaitu dengan memberikan edukasi atau memberikan pengalaman-pengalaman yang akan saya share ke dunia sosial media, di YouTube, di Instagram. Mungkin di situ saya akan berbagi cerita, yang dimana nanti siapa tahu dari pengalaman saya atau dari konten-konten saya nanti akan bisa membuat orang-orang itu bisa berpikir yang tadinya tidak tahu tentang dunia penerbangan itu seperti apa, atau tentang bagaimana cara menjadi seorang pramugara atau suka dukanya. Nanti di situ kan saya banyak banget channel-channel isi konten saya yang tentang dunia penerbangan. Di situ mungkin bisa berbagi ke semua orang yang nantinya kalau COVID-nya sudah selesai, mereka bisa mencoba untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara. Itu aja sih sebenarnya. Berarti intinya masih ada planning yang luar biasa, yang bermanfaat untuk sesama gitu ya, sehingga suatu saat harapan kita semua bahwa pandemi ini segera berlalu dan kemudian kita bisa aktivitas seperti sedia kala, sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal, sehingga benar-benar aktivitas ini seperti dulu kala, normal seperti dulu kala. Terus kemudian mungkin sementara itu dulu sahabat yang mau saya tanyakan ke sahabat Edis Ahas ya. Dari pertanyaan-pertanyaan saya tanyakan ke sahabat saya tadi, saya mau menyimpulkan beberapa yang saya tangkap atau saya ambil poin-poinnya. Intinya kalau untuk saat ini di dalam dunia penerbangan, kita mau terbang atau mau bepergian misalkan ke Jawa, Bali, yang jelas harus melalui prosedur protokol kesehatan yang ketat. Kemudian apa saja yang harus dilakukan kalau mau terbang? Yang harus dilakukan adalah yang pertama harus vaksin minimal 1 kali ya sahabat, yang minimal 1 kali. Kemudian tes PCR atau swab antigen ya. Iya. PCR di mana dia tuh waktunya harus 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. Oh, jadi tes PCR tersebut ada waktunya sahabat, 2 kali 24 jam ya, tidak bisa tes PCR hari ini baru terbangnya seminggu ke depan. Jadi kalau hari ini minimal terbangnya nanti malam atau besok pagi ya gitu, sehingga masih ada jeda waktu yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian planning yang mau dilakukan teman saya ataupun
kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan teman saya ketika pandemi saat ini, meskipun kondisinya di rumah atau stay at home, dia tidak berdiam diri atau cuman tidur begitu saja atau cuman apa ya kelimpungan begitu saja, cuman akan tetapi perusahaan tetap memberikan sebuah tugas sehingga tetap bisa merefresh otak kita ya, siapa tahu otak kita yang tetap agar tetap apa ya tetap ingat dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan gitu, tidak lupa ini dengan kegiatan-kegiatan yang waktu di pesawat, sehingga waktu suatu saat nanti terbang kembali sudah siap, nggak perlu mengawali lagi untuk pembelajarannya sehingga tidak benar-benar lupa gitu. Terus kemudian planning-planning yang mau dilakukan teman saya untuk kedepannya tetap apa ya, selain berkontribusi dan berkarya di media sosial YouTube, Facebook dan Instagram, akan di situ apa ya kegiatan yang mau disampaikan dalam media sosial tersebut, dia tetap memberikan edukasi-edukasi tentang dunia penerbangan dan memberikan info-info bagi teman-teman atau adik-adik yang kepengen menjadi seorang pramugari ataupun pramugara. Di situ pasti banyak, silakan teman-teman kunjungi juga channel teman saya, channelnya Edis Ahas ya. Edis Ahas ya. Di situ teman-teman bisa lihat semua kegiatan-kegiatan penerbangan mulai dari apa pertama dan mau terbang bagaimana, kemudian info-info tentang penerbangan bisa sahabat-sahabat lihat. Oke, demikian sahabat, itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan saya dengan sahabat saya kali ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta teman-teman share di seluruh media sosial yang sahabat-sahabat punya ya, sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya dan tinggalkan komen. Thank you. Bye bye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.